Walaupun 100% hasil kreasi Jepang dan menjadi ikon media hiburan di negeri Sakura tersebut, kenyataannya masih ada beberapa Ultraman yang bukan hasil pabrikan Jepang, baik itu movie, series, ataupun proyek kolaborasi lainnya. Membuat kita sadar bahwa pahlawan Ultra memang sangatlah ikonik, sehingga membuat production house lain ingin ambil bagian dari hal tersebut. Sebagian mungkin terlupakan seiring perkembangan zaman. Apalagi tidak semuanya disiarkan secara internasional atau diedarkan di Indonesia. Tapi kalian pasti tahu dong, apa saja Ultraman yang bukan buatan Jepang. Karena sebagiannya sudah pernah kita ulas di beberapa episode sebelumnya. Tapi kita tidak akan bicara soal Ultraman non-official seperti Project Ultraman yang diproduksi oleh Chayo Thailand. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita simak 7 proyek Ultraman di luar Jepang versi Tokuvex Indonesia. Ultraman The Adventure Begins. Ini mungkin yang paling sering kita bahas di channel ini. Sebab ini merupakan titik awal pertama adanya Ultraman di negeri Paman Sam. Ultraman The Adventure Begins merupakan movie animasi 2 dimensi yang dirilis pada tahun 1987, di mana juga disiarkan di Jepang pada tahun 1989 dengan judul Ultraman USA. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Hanna-Barbera dan juga Suburaya Productions, di mana menghasilkan 3 karakter Ultra baru, yakni Ultraman Scott, Ultraman Chuck, dan juga Ultra Woman Beth. Ketiganya merupakan Ultra yang berasal dari planet Altara di galaksi Nebula M78, yang artinya masih satu galaksi dengan para Ultra pendahulunya. Dengan 3 human hostnya, yakni Scott Masterson, Chuck Gavin, dan juga Beth O'Brien. Plotnya pun masih identik dengan Ultraman Showa lainnya, yakni pilot yang mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh para Ultra untuk bersatu dengan tubuh mereka. Ya, jadi semacam soft reboot untuk penonton di Amerika. Meskipun seluruh animasinya diproduksi oleh Hanna-Barbera, tentunya dengan style Amerika yang sangat identik. Namun karakter, kaiju, dan juga yang lainnya, semuanya adalah hasil rancangan orang Jepang, agar karya tersebut tidak melenceng terlalu jauh dari material asli Ultraman. Meskipun berformat animasi, 3 Ultraman ini sering dimunculkan dalam versi stage show di Jepang, dan juga kembali dalam live action movie serta spin-off series Ultraman saat ini. Ultraman Towards the Future berbelok sedikit ke arah selatan, karena di dataran Australia pernah ada serial Ultraman yang dibuat di negeri kanguru tersebut, yakni Ultraman Towards the Future, yang merupakan hasil kerjasama Suburaya dengan South Australian Film Corporation. Proyek ini merupakan kerjasama pertama dan satu-satunya antara Suburaya dengan Australia, dan menjadi sebuah sejarah langka atas terciptanya Ultraman di negeri yang asing. Seluruh pengambilan gambarnya dilakukan di Australia pada akhir tahun 80-an, dengan bantuan dari pihak Suburaya, serta pengawasan dan juga quality controlnya. Bedanya di sini, desain Ultraman Grid tidak menggunakan material kostum yang berupa rubber suit, melainkan menggunakan spandex yang biasanya dipakai untuk material kostum Super Sentai. Sutradara yang bernama Andrew Prowse mengatakan bahwa pemilihan material spandex dirasa sangat tepat, sebab memudahkan shoot actor untuk bergerak dan juga jauh lebih nyaman, serta mengurangi efek kepanasan pada pemakainya. Tapi lucunya, meskipun buatan Australia, serial ini sama sekali tidak pernah tayang di TV nasional setempat, melainkan hanya beredar dalam bentuk laserdisc yang diedarkan mulai pada tahun 1990. Namun ironisnya, Ultraman Grid ditayangkan di Amerika oleh Fox Kids pada tahun 1992, dan juga di TBS Jepang pada tahun 1995. Ultraman The Ultimate Hero. Sama seperti sebelumnya, bahwa ini juga merupakan serial Ultraman live action kedua yang diproduksi di luar Jepang. Bedanya di sini, karakter utamanya tetap dimainkan oleh orang Jepang. Siapa lagi kalau bukan Ken Kosugi, aktor yang juga pernah bermain di Ninja Sentai Kaku Ranger sebagai Jiraiya atau Ninja Black. Diproduksi pada tahun 1993 oleh Major Havoc Entertainment dan juga Suburaya Production. Namun baru disiarkan pada tahun 1995 di stasiun TV TBS Jepang. Walaupun di Amerika, serial ini hanya beredar dalam bentuk home video. Untuk proses produksi, mereka menggandeng Steve Wang yang bekerja sebagai makeup artist, serta dipercayakan tenaganya untuk membuat set miniatur dan model Ultraman Powered, yang merupakan tokoh Ultra dalam serial ini. Proyek ini sebenarnya mengandalkan biaya yang tidak begitu besar,
sehingga hanya mampu membuat 13 set kostum Ultraman untuk 13 episode yang berbeda. Itu pun sudah sangat over budget. Oleh sebab itu, mereka menggunakan kaiju asli buatan Jepang yang dimodifikasi sedikit sekali untuk versi Amerika ini. Oleh sebab itu, adegan kontak fisik antara Ultraman versus kaiju memang dibuat seminimal mungkin. Maka dari itu, special effect seperti laser dan lain-lainnya justru lebih ditambahkan. Ultraman The Ultimate Hero pun jadi proyek live action terakhir Ultraman di luar Jepang. Sebab saat itu, Suburaya sudah ingin kembali fokus untuk membuat serial Ultraman independennya sendiri. Ultraman Harvey Comics. Buat yang belum tahu, Harvey Comics adalah publisher komik Amerika yang pernah mempublish komik-komik kenamaan seperti Casper, Richie Rich, dan juga masih banyak lagi. Dan kebanyakan juga ada komik yang based on celebrities maupun karakter berlisensi lainnya. Contohnya adalah Ultraman. Ya, Harvey Comics pernah bekerja sama dengan Suburaya untuk mempublish komik Ultraman yang ceritanya berasal dari original series 1966. Dengan gaya kartun yang sangat Amerika, komik ini diedarkan sebanyak 2 atau 3 jilid sepanjang tahun 1993 hingga 1994. Ilustrasi dan gaya penceritaannya sangat luar biasa. Bahkan menggandeng penulis kondang, yakni Dwayne McDuffie, yang pernah terlibat dalam DC Comics seperti proyek Justice League, menjadikannya sebagai proyek yang sangat serius untuk digarap. Sayangnya yaitu tadi, komik ini berhenti produksi sejak jilid ketiga, dan sontak menjadikannya sebagai barang langka yang pernah diincar oleh fans Ultraman di Amerika. Ultraman 3 Dark Horse Comic hampir sama seperti sebelumnya. Kali ini adalah versi manga dari Ultraman 3 yang diproduksi oleh Dark Horse Comic, sebuah publisher yang berasal dari Amerika Serikat. Namun untuk versi ini, semuanya merupakan produksi para penulis manga asal Hong Kong yang oleh kewenangan Dark Horse dan dibantu oleh Suburaya, maka komik ini bisa secara legal dipublish di Amerika Serikat dalam bahasa Inggris. Beredar sebanyak 10 issues atau jilid sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2004. Bertahun-tahun setelah serial 3 tamat. Namun awal ceritanya langsung diambil dari original plot Ultraman 3. Walaupun secara pengembangan, plot intinya kemudian beralih ke original story karangan dari mereka sendiri. Banyak juga gaya penceritaan yang diambil dari versi dubbing English Ultraman 3, yakni latar ceritanya yang berada pada tahun 2049, yang tentu saja berbeda dengan original plot 3, yang berada di tahun 2007 hingga 2010. Itu latar ceritanya ya, bukan tahun produksi atau penayangan Ultraman 3 di tahun 1996. Jadi pada dasarnya, Ultraman 3 versi Dark Horse adalah pengembangan cerita oleh para fans Hong Kong yang kemudian resmi diakui oleh fans secara luas. Ultraman Reboot berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab ini tidak berdiri sebagai series independen, melainkan sebagai sebuah kolaborasi dengan serial yang sudah ada, yakni Upin dan Ipin. Kalian pasti tahu dong, sebuah animasi 3D Malaysia yang menceritakan tentang anak kembar di sebuah desa yang dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan petualangan serta permainan yang seru-seru. Dan yang bikin para fans Ultraman bahagia, sebab adanya episode spesial yang memunculkan karakter Ultraman baru, yakni Ultraman Reboot. Tapi tenang, Ultraman Reboot muncul sebagai hasil kolaborasi antara Suburaya Production dengan studio kreator Upin dan Ipin, yakni Leku Patch Production asal Malaysia. Ultraman Reboot sendiri masuk dalam episode ke-25 hingga ke-27 dalam Upin dan Ipin season ke-8, dan juga kembali lagi di episode ke-28 hingga ke-30 dalam season ke-9. Dengan human host yang bernama Terasawa yang turut dibantu oleh si kembar botak tersebut. Coba deh nonton episodenya, seru banget sumpah. Seluruh desainnya juga merupakan gabungan dari beberapa Ultraman original Suburaya, dengan pemilihan nama Ultraman Reboot yang dalam bahasa Melayu artinya adalah badai. Bahkan musuhnya di sana adalah alien kilat, raksasa halilintar, dan juga raksasa bayang, di mana lagi-lagi dinamai sesuai dengan kearifan lokal setempat. Buat generasi saat ini, mungkin Ultraman Reboot adalah yang paling kalian kenal untuk jajaran Ultraman luar Jepang. Namun meskipun berformat animasi, Ultraman Reboot juga muncul dalam berbagai spin-off series Ultraman live action seperti di Ultra Galaxy Fight series.
The Rise of Ultraman. Dan yang terakhir ini merupakan sesuatu yang cukup mengejutkan publik. Kebayang nggak kalau Ultraman berada di universe yang sama dengan Marvel Hero? Ya, dan disinilah semua jawaban atas harapan para fans akhirnya bisa terkabul. Baik itu fans Ultraman ataupun Marvel Comics. Dengan kembali menghadirkan Shin Hayata sebagai karakter original Ultraman. Yang kini dihadirkan dengan cara yang jauh lebih modern lewat sebuah komik Amerika. The Rise of Ultraman merupakan komik rilisan Marvel yang berkesempatan untuk menggunakan properti Ultraman milik Suburaya, yang kemudian dirilis pada tahun 2020. Bahkan trailer jilid pertama pun sempat muncul dalam channel YouTube resmi Marvel. Seluruh ceritanya merupakan reimagination dari series original Ultraman, dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya lebih modern dan juga ke barat-baratan, dengan menceritakan lebih dalam tentang origins dari Shin Hayata sebagai Ultraman, yang diceritakan dalam 5 jilid sepanjang tahun 2020 hingga 2021 lalu. Kemudian juga ada sequel yang berjudul The Trials of Ultraman, serta Mystery of Ultra 7 yang sedang digarap semenjak Agustus 2022 kemarin. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.